Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami terhormat Dr. Andes Yeni Gustianingsih, SPM, selaku dosen pengampu. Dan di sini saya mempresentasikan itu hasil dari kami, yaitu dengan judul sistem pendukung keputusan pemilihan laptop untuk kebutuhan kuliah dengan metode simple additive, weighting atau solid dan topsis. Sebelumnya perkenalan dahulu. Perkenalkan, nama saya Zevin Dia Sandika, ranking 21105, dengan rekan saya Sylviana Damayanti dengan NIM akhir 085. Saya akan menjelaskan lebih dulu. Untuk yang pertama yaitu latar belakang. Laptop merupakan sebuah benda dengan teknologi yang canggih dan sudah menjadi suatu kebutuhan dalam kegiatan sehari-hari dengan penggunaan dari pegawai kantor maupun mahasiswa. Banyaknya merek laptop dan model laptop yang beredar di pasaran sekarang buat mahasiswa merasa bingung dalam pemilihan laptop sesuai dengan kebutuhan mereka. Melihat dari permasalahan tersebut, peneliti bertujuan untuk membangun sebuah sistem pendukung keputusan untuk laptop yang cocok untuk kebutuhan kuliah mahasiswa. Nah, pada kesempatan ini, peneliti menggunakan sebuah metode yaitu SAW dan TOPSIS untuk memberikan sebuah rekomendasi laptop dengan preferensi dan kriteria yang diberikan oleh pengguna. Next. Berdasarkan rumusan masalah, permasalahan yang banyak merek atau model dalam pemilihan laptop. Nah, di pasaran sekarang banyak sekali untuk pemilihan laptop dan modelnya. Yang kedua yaitu metode usulan yang dipakai. Nah, pada penelitian ini, metode yang dipakai yaitu dengan metode SAW dan TOPSIS untuk mengatasi masalah tersebut. Terus yang ketiga yaitu pertanyaan peneliti. Yang pertama, bagaimana mengembangkan website pemilihan laptop dan menggunakan metode SAW dan TOPSIS. Kedua, bagaimana user dapat menerima website yang dibuat. Next. Selanjutnya itu dari tujuan penelitian ini, itu mengembangkan sebuah website untuk melakukan sebuah pemilihan laptop dan menggunakan metode SAW dan TOPSIS. Di mana dibangunnya sebuah website ini dengan menggunakan metode SAW dan TOPSIS nantinya akan dapat mengidentifikasi dan mengoptimalkan dari kriteria yang sudah ditentukan dan mendapatkan sebuah nilai yang dihasilkan dengan akurat dan relevan. Terus yang kedua yaitu melakukan preferensi kebutuhan dan harapan dari pengguna untuk situs website pemilihan laptop yang akan dibangun. Jadi kita akan membangun sebuah website dengan kebutuhan dari klien atau dari pengguna nantinya agar website tersebut dapat digunakan oleh klien tersebut. Next. Selanjutnya itu dari manfaatnya sendiri yaitu membantu mahasiswa, di mana nanti kita dapat membantu mahasiswa dalam menentukan pemilihan laptop dengan kriteria yang terbaik. Yang kedua yaitu meminimalkan. Jadi dengan banyaknya merek laptop dan model itu kali membingungkan dari mahasiswa untuk menentukan laptopnya. Terus yang ketiga yaitu optimal keputusan. Jadi dengan dibangunnya website ini nanti dapat mengoptimalkan dari keputusan yang akan dipakai. Terus yang keempat itu meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi dengan pembangunan website ini nantinya akan menentukan laptop yang baik, bisa menjadikan kualitas pendidikan di kalangan mahasiswa menjadi lebih baik. Yang kelima yaitu efisiensi anggaran. Nah, banyak yang bingung dalam mencari laptop dengan anggaran yang minim. Jadi dengan memilih laptop ini, diharapkan mahasiswa dapat memilih laptop dengan anggaran yang sesuai dengan budgetnya. Next. Terus yang selanjutnya dari yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama laptop adalah suatu teknologi yang canggih memiliki banyak manfaat dan kegunaan khususnya dalam bidang pendidikan. Laptop ini barang yang kecil kemana-mana dan memiliki manfaat yang banyak. Terus yaitu yang selanjutnya yaitu SPK atau sistem pendukung keputusan. Ini adalah sebuah sistem komputer yang digunakan untuk mengambil keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya yaitu SAW. SAW ini adalah sebuah metode untuk untuk seluruh atribut. Terus yang selanjutnya itu TOPSIS. Metode TOPSIS didasarkan pada konsep alternatif solusi yang baik dipilihnya tidak hanya mempunyai jarak terpendek dari solusi ideal. Next. Selanjutnya arsitektur sistem atau sebuah alur dari penelitian ini. Alur ini dimulai dari terus selanjutnya itu studi literatur. Di mana studi literatur ini kita gunakan untuk membangun sebuah laporannya nanti. Terus selanjutnya itu pengumpulan data. Di pengumpulan data ini kita menggunakan sebuah data yang kita gunakan dalam penelitian ini
mulai dari data laptop, terus kriterianya itu apa nanti kita dalam mengubah data. Terus selanjutnya diolah data. Setelah kita mengumpulkan data, kita selanjutnya itu di pengolahan data. Setelah olah data itu selesai, maka kita akan membangun sebuah rancangan bangun sistem. Di rancangan bangun sistem ini, kita akan membuat sebuah aplikasi dari sistem pendukung keputusan tersebut. Dan selanjutnya itu selesai. Next. Itu pengumpulan data. Pengumpulan data itu kita ambil dari Kaggle menggunakan sebuah data set berupa dari laptop tersebut. Next. Selanjutnya itu analisis kebutuhan dan perancangan sistem. Selanjutnya itu di algoritma kita mulai terus memasukkan data dari tiap kriteria pada alternatif, terus selanjutnya itu bobot kriteria, terus nanti keputusan dan kendali perbaikan bobot kriteria, terus selanjutnya normalisasi matriks keputusan. Setelah selesai maka nanti akan menentukan dengan bobot kriteria, dan yang terakhir yaitu preferensi tiap alternatif. Kemudian ada use case, di mana use case ini ada dua user yang nanti dua aktor yang nanti akan memakainya, yaitu admin dan juga user. Di mana admin ini adalah nanti yang akan mengolah data tersebut, di mana admin bisa login, kelola data alternatif, kelola data kriteria, kelola data penilaian, perhitungan, hasil akhir, dan juga kelola data user. Dan user nanti bisa login dan hanya bisa melihat hasil dari selanjutnya ERD ini ada beberapa ketentuan, yaitu ada kriteria, alternatif, evaluation, dan user. Next. Nah, di activity diagram ini kita ambil di use case tadi, di mana ini kita gambarkan lebih jelasnya lagi. Ada login admin dan login user. Di mana ini admin dan user itu sama. Dia, langkah pertama dia memasukkan username dan password, terus akan memeriksa akun. Jika akunnya benar, maka nanti akan bisa menampilkan menu utama. Jika salah, nanti kita akan kembali lagi ke masukkan password dan masukkan password. Terus selanjutnya itu di tempat alternatif, di mana di alternatif ini nanti admin dapat masuk di menu alternatif. Selanjutnya sistem akan menampilkan data alternatif. Data alternatif nanti akan ditampilkan di admin. Di admin nanti akan tambah alternatif, ubah alternatif, dan juga terus yang terakhir itu simpan. Nah, di tambah alternatif, jadi sistem akan menampilkan data tambah alternatif dan admin akan menambahkan data alternatif. Dan ubah sama untuk yang hapus, maka nanti jika hapusnya berhasil, maka nanti akan langsung simpan di database. Jika hapusnya nanti akan menampilkan di menu data alternatif. Simpan, yang terakhir itu simpan nanti akan langsung kesimpan ke dalam database. Selanjutnya, activity diagram admin mengelola kriteria sama halnya dengan mengelola alternatif sebelumnya yang telah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu admin bisa memilih menu kriteria, sistem akan menampilkan data kriteria, maka admin akan memilih antara menambah kriteria, mengubah kriteria, atau menghapus kriteria. Jika menambah, maka sistem akan menampilkan form tambah kriteria, nanti admin akan mengisi form tambah kriteria, lalu nantinya akan disimpan dan diinsert ke dalam database. Jika ingin mengubah, maka admin memilih ubah kriteria, lalu sistem akan menampilkan form ubah kriteria, lalu admin mengubah isi form kriteria, lalu admin menyimpannya dan sistem akan menginsert ke dalam database. Jika admin ingin menghapus, maka admin memilih hapus kriteria, lalu sistem akan menampilkan pilih ya atau tidak ya, maka akan diinsert ke dalam database. Jika tidak, sistem akan kembali menampilkan data kriteria sebelumnya. Di selanjutnya ada admin mengolah data user. Di sini ada menu data user. Jika dipilih, nanti sistem akan menampilkan data user. Jika dipilih, nanti admin akan menambah data user, bisa menambah data user, bisa mengubah data user, dan bisa menghapus data user. Yang selanjutnya ada activity perhitungan. Di sini admin bisa memilih menu perhitungan, dan sistem akan menampilkan form matriks perbandingan. Lalu admin dapat memasukkan nilai perbandingan dan mengeklik tombol selanjutnya, maka sistem akan melakukan perhitungan ke topsis. Lalu sistem menampilkan hasil perhitungan topsis. Yang terakhir ada logout. Di sini admin atau user bisa memilih menu logout. Sistem akan memproses logout tersebut dan sistem akan menampilkan kembali menu login. Yang terakhir ada square diagram. Di sini lebih detailnya ada dashboard. Ini yang pertama ada square perhitungan, yang mana admin
Dalam menu admin terdapat form matrix perbandingan. Admin dapat memilih menu perhitungan dan mengisinya. Lalu akan tampil form input matriks perbandingan. Admin menyimpan data dan akan divalidasi oleh sistem. Lalu sistem akan menampilkan hasil rankingan. Yang kedua ada logout. Nantinya admin atau user bisa mengklik pojok kanan. Admin atau user memilih logout, lalu sistem akan menampilkan halaman login kembali. Lalu ada form login untuk admin dan user. Login ini meminta untuk memasukkan user dan password. Jika sistem akan memvalidasi jika user dan password benar. Jika tidak, maka akan kembali ke halaman login. Di sini ada kriteria dan alternatif. Terdapat menu kriteria. Sistem akan menampilkan data kriteria. Jika admin ingin menambah kriteria, admin dapat memilih tambah kriteria. Sistem akan menampilkan form tambah kriteria jika ingin menambah kriteria, seperti halnya yang telah dijelaskan tadi. Lalu yang terakhir ada squad alternatif. Di sini sama halnya dengan squad kriteria yang tadi. Oke. Masuk pada perhitungan manual. Di sini terdapat kriterianya ada 5, yaitu C1, RAM, penyimpanan, prosesor, harga, dan baterai. Di dalam kriteria ada subkriteria. Di dalamnya ada RAM 16 GB, 8 GB, 6 GB, 4 GB. Nilainya ada 4, 3, 2, dan 1. 4 itu sangat baik, lebih baik, dan sangat buruk. Lalu ada penyimpanan 1 TB, 512 GB, 256 GB, dan 127 GB. Untuk prosesor, harga, dan layar. Di sini juga ada data yang belum dikonferensi dari data Kaggle. Oke, masuk ada perhitungan manual SAW. Yang pertama itu ada normalisasi, matriks, dan yang terakhir nilai referensi. Yang pertama, data yang telah dikonferensi ini akan mencari data minimum dan maksimum pada data pada C1, C2, C3, C4, dan C5. Lalu setelah menemukan minimum dan maksimum data, bagaimana kita mengetahui maksimum dan minimum? Kita lihat dari C1 ini benefit, pada RAM ini benefit, prosesor benefit, harga cost, layar benefit, dan penyimpanan benefit. Jadi kita telah menentukan maksimum dan minimum. Yang selanjutnya ada normalisasi matriks. Di sini rumusnya ada data di atas dibagi nilai maksimum dan minimum yang telah ditentukan. Di situ ada hasilnya. Lalu ada nilai referensi yang terakhir. Ini nilai normalisasi matriks dikali bobot. Nilai ini dikali bobot sampai terdapat hasil. Yang kedua ada topsis. Yang pertama total, jadi A C1 dikali bobot ditambah C2 dikali bobot ditambah C3 dikali bobot dan seterusnya, maka akan keluar hasilnya ini total. Lalu R dimana rumusnya sebagai berikut, dan hasilnya ada nilai J ini dari R tadi dikali, lalu mencari nilai A plus dan A min. Lalu D1 sampai D10. Setelah itu mencari rankingan. Dan ini adalah grafik diagram hasil tadi, hasil grafik topsis dan grafik SAW dengan hasil tersebut. Kesimpulannya, metode pemilihan yang tepat juga menjadi kunci keberhasilan. Sistem pendukung keputusan adalah sistem komputer yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. SAW merupakan metode yang bisa digunakan dalam proses pengambilan keputusan, sedangkan topsis merupakan metode pengambilan keputusan dengan multi kriteria. Metode topsis memiliki konsep yang simpel dan mudah untuk dipahami. Penggunaan perhitungan matematis dalam penelitian ini efektif dan mudah untuk dimengerti, sehingga mampu mengukur dari efisiensi kinerja dari berbagai alternatif dengan baik. Untuk sarannya, penelitian selanjutnya ada Anda dapat mencoba menggunakan metode lain untuk membandingkan akurasinya. Misalnya, bandingkan hasil Anda dengan studi kasus serupa atau berbeda. Jadi, Anda dapat melihat perbedaan keputusan dari berbagai teori yang digunakan. Semakin banyak perspektif yang Anda miliki, semakin jelas analisis Anda. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.